Dan materi ini merupakan kelanjutan dari materi pelajaran bab 4 kelas 9 semester 1 yang sebelumnya sudah pernah dibahas. Nah, agar berkahnya kegiatan belajar hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda sekalian, seorang muslim yang mampu secara ekonomi wajib menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maka mulailah sadarkan diri untuk berzakat agar harta yang dimiliki menjadi bersih dan hidup penuh dengan keberkahan. Inilah alasan pentingnya mengetahui cara menghitung zakat. Kamu masih ingat bukan bahwa secara garis besar zakat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal sendiri terbagi menjadi 5 macam, yaitu zakat emas dan perak, perniagaan, peternakan, pertanian, dan yang terakhir adalah zakat harta tumbuhan atau yang dikenal dengan rikas. Lalu seiring perkembangan zaman muncul jenis baru, yaitu zakat profesi. Para ulama khalaf atau ulama sekarang berijtihad bahwa pendapatan dari berbagai profesi seperti dokter, guru, dosen pengacara, dan lain-lain juga harus mengeluarkan zakat yang dikenal dengan zakat profesi. Baiklah Nanda sekalian, kita masuk contoh soal yang pertama adalah tentang zakat fitrah. Pak Pandu memiliki 1 orang istri, 2 orang anak, dan bersama mereka juga tinggal ayah mertua dan ibu mertua. Berapa besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Pandu pada bulan Ramadan apabila harga beras 1 liter adalah Rp10.000? Untuk menjawab soal ini, yang perlu kita ingat adalah kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan setiap jiwa adalah 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Dari soal dapat diketahui bahwa jumlah anggota keluarga Pak Pandu terdiri dari 1 orang istri, 2 orang anak, ayah mertua, dan juga ibu mertua. Sehingga diketahui bahwa jumlah anggota keluarga keseluruhannya adalah 6 orang. Dan diketahui juga bahwa harga beras 1 liternya adalah Rp10.000. Maka 3,1 liter dikali 1 liter harga beras. 3,1 dikali 10.000 adalah Rp35.000. Inilah besar zakat fitrah yang dikeluarkan oleh 1 orang. Maka besar zakat fitrah yang dikeluarkan Pak Pandu adalah 6 orang dikali 35.000 adalah Rp210.000. Maka pada zakat fitrah ini yang perlu kamu ingat adalah rumus mencari zakat fitrah adalah 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Zakat emas dan perak. Contoh soalnya sebagai berikut. Pak Ahmad mempunyai simpanan emas sebanyak 95 gram emas di dalam berangkasnya dan telah ia simpan selama lebih dari setahun. Berapakah zakat yang harus ia keluarkan jika diketahui harga emas adalah 1 gramnya Rp600.000? Maka untuk menjawab soal ini, nisab emas adalah 93,6 gram atau 85 gram emas murni. Ini adalah rumus ya. Dan diketahui juga bahwa kadar zakat emas yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Ini juga merupakan rumus. Dari soal dapat diketahui bahwa harga 1 gram emas adalah Rp600.000. Maka 85 gram dikali Rp600.000 sama dengan Rp51 juta. 51 juta ini merupakan nisab dari emas. Ya, apabila harga emas Rp600.000 per gramnya, maka nisabnya adalah Rp51 juta. Sementara itu juga diketahui dari soal bahwa Pak Ahmad memiliki 95 gram emas. Maka 95 gram emas dikali Rp600.000 diperoleh Rp57 juta. Ini merupakan harta yang dimiliki oleh Pak Ahmad apabila diuangkan. Artinya jumlah emas yang dimiliki oleh Pak Ahmad telah mencapai nisab. Maka besar zakat emas yang dikeluarkan oleh Pak Ahmad adalah sebagai berikut. 2,5% dikali Rp50 juta diperoleh Rp1.425.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad adalah Rp1.425.000. Berikutnya adalah zakat perak. Fatimah membeli perhiasan perak berbagai bentuk dengan berat 700 gram yang ia simpan sebagai koleksi selama lebih dari setahun. Berapakah zakat yang harus ia keluarkan jika harga 1 gram perak adalah Rp11.000? Dari soal ini,
yang perlu kita ingat adalah rumus. Nisab perak adalah 672 gram, ini merupakan rumus. Dan juga kadar zakat perak yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, ini juga merupakan rumus. Dari soal diketahui bahwa harga 1 gram perak adalah Rp11.000. Maka 672 gram dikali Rp11.000 adalah Rp7.392.000. Ini adalah nisab perak apabila diuangkan. Selain itu juga diketahui bahwa Fatimah memiliki perak sebanyak 700 gram. Maka 700 gram dikali Rp11.000 diperoleh Rp7.700.000. Artinya Fatimah yang memiliki perak seberat 700 gram, nilai perak tersebut setara dengan Rp7.700.000. Sehingga harta yang dimilikinya telah mencapai nisab. Maka besar zakat perak yang harus dikeluarkan Fatimah sebagai berikut. 2,5% dikali Rp7.700.000 adalah Rp192.500. Jadi zakat yang harus dikeluarkan sebanyak Rp192.500. Zakat perniagaan. Sebuah home industry yang bergelut dalam bidang pembuatan sepatu mendapatkan keuntungan dan modal sebesar Rp120 juta dengan modal awal Rp35 juta dan hutang ditambah pajak Rp15 juta. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Perlu diingat bahwa nisab harta perniagaan disamakan dengan nisab emas, yaitu 93,6 gram atau 85 gram emas. Dan kadar zakat perniagaan yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Diketahui dari soal bahwa keuntungan dan modal adalah Rp120 juta dan modal awal Rp35 juta. Maka keuntungan yang diperoleh adalah Rp120 juta dikurang Rp35 juta adalah Rp85 juta. Sementara itu hutang dan pajak sebanyak Rp15 juta. Maka untuk memperoleh berapa keuntungan bersih? Rp85 juta dikurangi dengan biaya hutang dan pajak 15 juta, diperoleh sebanyak Rp70 juta. Maka besar zakat perniagaan yang harus dikeluarkan oleh pemilik home industry adalah sebagai berikut. 2,5% dikali Rp70 juta diperoleh Rp1.750.000. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp1.750.000. Zakat peternakan. Pak Imam adalah seorang pengembala yang telah sukses. Ia memiliki kambing sebanyak 250 ekor. Berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak Imam apabila diketahui harga 1 ekor kambing adalah Rp2,5 juta? Untuk menyelesaikan soal tentang zakat peternakan ini, yang perlu kamu pedomani adalah tabel nisab dan zakat peternakan yang pernah kita bahas pada video bab zakat bagian 2. Kambing Pak Imam yang berjumlah 250 ekor terletak pada kisaran angka 201 sampai 300 ekor kambing. Artinya jumlah kambing yang Pak Imam miliki sudah memenuhi nisab. Maka kadar zakatnya adalah 3 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Nah, dari soal diketahui bahwa 1 ekor kambing harganya adalah Rp2,5 juta. Maka besar zakat peternakan yang harus dikeluarkan Pak Imam adalah 3 ekor kambing dikali Rp2,5 juta diperoleh Rp7.500.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan ialah 3 ekor kambing atau setara uang yang bernilai Rp7,5 juta. Zakat pertanian. Seorang petani mendapatkan keuntungan bersih waktu panen sebesar Rp65 juta dengan biaya perawatan Rp15 juta dan tanaman tersebut ia sirami menggunakan air hujan. Berapakah zakat yang wajib ia keluarkan? Nisab zakat pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Atau pendapat lain menyatakan 815 kg untuk beras dan 1481 apabila masih berupa gabah. Kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan yaitu 5% karena tidak ada tambahan biaya untuk pengairan. Dari soal diketahui bahwa keuntungan bersih Rp65 juta dan biaya perawatan Rp15 juta. Maka harta bersih adalah Rp65 juta dikurangi Rp15 juta sama dengan Rp50 juta.
Maka besar zakat pertanian yang dikeluarkan oleh petani tersebut adalah 5% dikali 50 juta rupiah adalah 2,5 juta rupiah. Jadi, zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 juta rupiah. Zakat harta temuan atau rikas. Seorang petani jagung, ketika ia mencangkul ladangnya lebih dalam, ia tak sengaja menemukan harta uang kuno zaman dahulu. Ketika ditaksir uang tersebut nilainya adalah 125 juta rupiah. Berapakah zakat yang harus ia keluarkan? Perlu diingat bahwa harta rikas tidak ada ketentuan nisabnya. Zakatnya adalah 20% karena ia didapat dengan cara cuma-cuma. Sementara itu diketahui bahwa nilai harta rikas tersebut adalah 125 juta rupiah. Maka besar zakat harta temuan yang dikeluarkan oleh petani tersebut adalah sebagai berikut. 20% dikali 125 juta rupiah adalah 25 juta rupiah. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh petani sebanyak 25 juta rupiah. Yang terakhir adalah zakat profesi. Seorang karyawan BUMN bekerja di perusahaan dengan pendapatan per bulan 8 juta rupiah. Berapa zakat yang ia keluarkan? Perlu kamu ingat, nisab zakat profesi disamakan dengan nisab emas, yaitu 93,6 gram atau 85 gram emas. Dan kadar zakat profesi yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Dari soal diketahui bahwa pendapatan per bulan adalah 8 juta rupiah, maka pendapatan per bulan 8 juta dikali 12 bulan adalah 96 juta rupiah. Maka besar zakat profesi yang dikeluarkan oleh karyawan tersebut setiap tahun adalah 2,5% dikali 96 juta rupiah diperoleh 2.400.000 rupiah. Jadi zakat yang harus dikeluarkan selama 1 tahun adalah 2.400.000 rupiah. 2.400.000 rupiah dibagi 12 bulan diperoleh 200.000 rupiah. Maka jika ingin mengeluarkan zakat per bulan, nilainya adalah 200.000 rupiah. Demikianlah pembahasan cara menghitung zakat. Mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.